Hore, selamat ya kepada teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan Virtus Woman Discipleship Onsite buku pertama. Saya berharap proses pengenalan dan penggalian diri tentang siapa diri kita akan terus berlanjut, tidak berhenti hanya sampai tahap pengetahuan saja, tapi akan terus berlanjut diaplikasikan di dalam setiap proses kehidupan ini. Special thanks untuk Ibu Ili yang telah mempercayakan dan membuka kesempatan khususnya kelas crown ini untuk mempelajari materi-materi yang begitu bernilai, begitu berharga, yang membuka wawasan kami lebih luas lagi bagaimana memproses bagian diri kami khususnya jiwa secara sehat. Terima kasih kepada para pengajar, para leaders, HO yang telah bekerja keras, berkontribusi, berkomitmen baik dalam hal waktu, tenaga, dan perhatian sehingga terselenggaranya kelas Virtus Woman ini dengan baik. Minta maaf bila ada hal-hal yang kurang pas atau ada kekurangan di sini sana. Tapi saya percaya kiranya apa yang teman-teman sudah tabur selama ini, Tuhan sendiri yang akan blessing setiap kita dengan caranya yang ajaib. Akhir kata, mari kita terus belajar dan jangan berhenti berproses untuk membangun, menata, menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan sehat secara emosi. Jangan hanya berdiri di pantai, tapi mari bertorak ke tempat yang lebih dalam, menyelam lebih dalam, karena di sana, di kedalaman itu, kita akan menemukan harta-harta yang tidak ternilai. Sama seperti pemuritan ini ya. Jadi semakin dalam kita semakin menggali mengenai kehidupan kita. Saya berharap setiap peserta dalam kelas Virtus ini keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kelas ini dinamakan kelas crown, yaitu kelas mahkota. Dan hanya para pemenang-pemenang yang akan mendapatkan mahkota kehidupan ini. Akhir kata, Tuhan memberkati. God bless you. Shalom, saya Sojen Jore dari grup LCG 2. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas diadakannya Virtus Woman Disciples, mana itu banyak menolong saya, mengenali diri saya, menguap setiap detail hidup saya, masa lalu saya dengan keluarga saya yang terdekat. Bahkan saya melihat bahwa campur tangan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Karena ketika orang tua saya meninggal waktu saya masih kecil sekalipun, di dalam mengisi jurnal life saya menyadari bahwa ternyata begitu banyak kesedihan yang kami alami, dihina orang ya, tidak diacukan karena ya begitu miskin. Tetapi di dalam hal ini, dalam hal yang buruk sekalipun, Tuhan itu campur tangan bagi anak-anak yatim piatu. Tuhan itu campur tangan. Dia mengenalkan kita tentang siapa dirinya justru dalam penderitaan, karena satu firman-Nya itu mengatakan kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Jadi seakan-akan saya berjalan mengikuti penderitaan itu, dan penebusan yang Tuhan kerjakan bagi saya itu, saya sadar bahwa penebusan ini juga harus mewujudkan diri Yesus dalam diriku. Lewat pembelajaran itu saya makin diperkaya. Saya mengenali siapa diri saya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang. Siapa Tuhan yang saya sembah, itu Tuhan saya yang hidup. Bahkan Dia memberikan jati dirinya di dalam diri saya. Betapa keberhargaan saya ini harus saya wujud nyatakan di dalam pelayanan saya ketika saya mengisi materi tentang
talenta kita, saya mendapatkan talenta saya adalah melayani. Betapa terkuat Tuhan saya punya rencana itu yang membawa saya ke dalam pemulihan yang sesungguhnya dan perubahan hidup lewat pembelajaran ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, saya dengan Susanti dari LCG 2. Di kelas virtual woman ini sungguh sangat berkesan ya, dari mulai bab pertama hingga bab terakhir itu sangat berkesan, terlebih di bab 1 di mana Tuhan mengajarkan kita untuk lebih dekat lagi dengannya. Di situ saya belajar untuk lebih bersandar kepada Tuhan dalam segala hal. Juga kelas-kelas yang lain, terus kelas warna-warna di mana kita juga bisa tahu orang-orang di sekitar kita orangnya seperti apa, di mana kita bisa menempatkan diri kita. Kiranya kelas virtual woman ini akan terus berlanjut untuk ibu-ibu yang lain. Mari kita ikut semakin dekat dengan Tuhan dan semakin semangat melayani Tuhan. Thank you. Saya Christian dari grup 2. Pelajaran ini yang paling memberkati saya adalah pelajaran 5 tentang emosi. Tadinya saya memiliki emosi yang marah-marahnya ampun-ampun dah, tidak terkontrol. Dalam pelajaran ini saya disadarkan bahwa saya itu dianggap disanggupi oleh Tuhan untuk memperbaiki emosi itu. Marah-marah saya ini, saya sudah belajar lebih sabar dalam pelajaran ini, jadi saya lebih sabar lagi, jadi tidak marah-marah lagi. Kalau orang marah-marah ya sabar-sabar, nahan emosi. Saat ini saya sudah belajar lebih sabar. Sabar itu disayang Tuhan. Terima kasih. Saya Efrati Sutanto atau Eti, ikut Virtuous Woman di Crown dengan Ketua Ibu Yana. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena belajar di Virtuous Woman ini saya bisa lebih melekat kepada Tuhan, dan juga saya sangat berkesan dengan pelajaran ke-8 supaya saya lebih dapat tunduk kepada suami dan juga seperti tunduk kepada Tuhan. Itu luar biasa, biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, suami istri dan keluarga, supaya nama Tuhan dapat lebih dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, nama saya Ina. Saya tahu Virtuous Woman dari Ibu Gembala dan pekerja dari KKNS Agape Karawaci. Saya di kelompok 3 dengan leadernya Ibu Yana. Pengajaran ini yang sangat berkesan di saya, pengajaran nomor yang kedua, pengenalan diri. Sehingga saya tahu saya si hijau, dengan tahu kekurangan saya pasif, saya harus berusaha tidak pasif, saya harus aktif. Itu yang saya dapatkan selama pengajaran. Terima kasih. Saya Anas dari kelompok LCG 03, leader dengan Ibu Yana. Saya merasakan ikut Virtuous Woman, merasakan semua apa yang diajarkan tuh bagus banget ya, bisa mengubah, bisa tahu talenta saya, terus tahu rencana Tuhan bagi hidup saya. Ya terutama ya sesi kedua sama ketujuh ya. Yang kedua tahu bahwa diri saya tuh hijau gitu, dan yang ketujuh itu melihat bahwa Tuhan memberikan rencana untuk kita ke depannya gitu. Terima kasih banget atas semuanya pengajaran-pengajaran yang saya terima. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya juga ya, kepada seluruh leader-leader yang ada, ketua yang mengurus acara ini, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih. Salam. Saya Temi, 66 tahun dari LCG 3 dengan leader Ibu Yana. Saya bersyukur dapat mengikuti Virtual Woman ini karena banyak mengubah cara pandang dan pola pikir saya dalam hal satu, saya hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Kedua, saya mengenal diri saya bahwa saya adalah si hijau dengan campuran ungu. Kemudian pemulihan hati dengan Tuhan bahwa saya adalah spesial
berharga dan dikasihi Tuhan. Kemuliaan hati untuk mengampuni dan juga bisa belajar untuk mengontrol emosi. Dan saya bisa mengetahui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu karunia iman, karunia hikmat, dan karunia mengajar. Kesimpulannya, saya harus lebih lagi dan 6B, bersyukur, bersabar, berdoa, berserah pada Tuhan, beriman, dan bersukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. I love you all. Halo, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lianali, saya dari grup 4. Saya diajak ikut kelas Virtuous Woman ini diajak oleh Ibu Shirley dan Ibu Irene. Sebelumnya di sini saya ingin berbicara dan ingin berbagi tentang apa yang saya dapat selama saya mengikuti kelas ini. Salah satunya ada di bab 4 tentang forgiveness. Kebetulan di bab 4 ini sangat menyentuh hati saya, dan menurut saya bukan suatu kebetulan juga. Ini sedang terjadi dalam diri saya dan sedang saya alami. Pada saat itu yang saya alami itu hati saya sedang berkecamuk ya. Saya sedang merasa kecewa terhadap seseorang. Saya sedang merasa sakit hati saya terhadap seseorang yang telah menyakiti saya. Bila saya ingat perlakuan yang dilakukan terhadap saya akan sedih, saya akan nangis, dan saya sampai tidak bisa berpikir apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu saat itu hanyalah saya mencaci maki orang tersebut dalam diri saya. Saya akan membenci orang tersebut. Tetapi setelah saya mengikuti bab 4 ini, puji syukur hati saya mulai pulih. Saya mulai mengerti bagaimana caranya saya harus menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana caranya saya harus memaafkan orang tersebut. Karena menurut saya tidak mau bila saya mengalami kebencian yang luar biasa itu akan membuat atau merugikan diri saya. Saya juga berpikir, Tuhan Yesus saja bisa memaafkan hambanya yang bersalah. Kenapa kita sebagai manusia tidak bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Dari situlah saya belajar. Saya harus memaafkan orang tersebut. Sampai satu saat, di saat bab ini saya resapi, saya mengerti bagaimana caranya saya harus memaafkan. Bagaimana caranya saya harus memulihkan hati saya. Puji syukur di bab ini jugalah yang membuat hati saya pulih kembali. Dan tidak ada rasa berkecamuk lagi. Dan tidak ada lagi namanya rasa sakit hati. Ibaratnya kayak kita bilang baper lagi kalau misal orang menyakiti kita. Sekarang yang saya rasa hanyalah bila orang yang menyakiti saya hanya berpikir gini, sudahlah biarkan saja, biar Tuhan yang balas. Saya hanya merasakan seperti itu. Dan tidak ada lagi rasa saya ingin menangis, ingin teriak, ingin mencaci maki orang tersebut, tidak ada. Demikianlah yang saya sampaikan. Dan saya sangat berterima kasih kepada pengajar-pengajar yang telah mengajari dari bab awal hingga akhir. Terima kasih. Saya Evi dari kelompok 5. Bab yang paling memberkati bagi saya adalah bab 3. Berkat yang saya dapat dari pelajaran ini adalah saya merasa diri saya berharga. Saya bisa menjadi diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan sadar bahwa semua anugerah itu adalah dari Tuhan, dan saya sudah ditebus oleh Kristus. Terima kasih. Halo, nama saya Herlinda. Saya dari kelompok 5. Saya merasa terberkati dalam pengajaran bab yang keempat tentang hati yang mengampuni. Selama ini saya diasuh dengan pola asuh yang kasar dari orang tua saya, sehingga saya tidak mendapatkan kasih dalam pola asuh dari orang tua, sehingga saya selalu menuntut suami untuk memperhatikan, mengasihi saya. Tapi dengan pelajaran ini saya sadar itu tidak baik. Jadi saya belajar mengampuni orang tua saya. Jadi saya sudah menerima segalanya dengan baik.
Terima kasih. Saya Ivana dari kelompok 5. Saya sangat diberkati dengan bab 2, di mana saya menyadari kalau kepribadian suami dan saya itu sangat bertolak belakang. Jadi suami itu tipe ungu merah yang orientasinya hasil, sedangkan saya itu tipe hijau kuning yang orientasinya people. Jadi saya sering merasa tidak diperhatikan, tidak disayang. Padahal bentuk sayang suami saya itu karena dia tipe cermat dengan mempush dan dengan menegur itu sih. Jadi itu yang saya sangat diberkati. Dan saya menyadari kalau ternyata suami saya itu sebenarnya sayang, cuman bentuk perhatiannya itu tidak seperti yang saya inginkan. Thank you. Halo, saya Yuli, kelompok 5 dengan leader Cinovika. Saya kenal Virtuous Woman ini dari Civeni Limpuno. Saya sangat terberkati dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan, dan Tuhan mengizinkan saya mengikuti semua kelas ini tanpa absen. Saya sangat terberkati khususnya pelajaran 9 tentang ibu bijak, karena memang saya merasa sulit untuk mendidik anak saya, khususnya yang kedua karena anak saya mempunyai disleksia. Dan semoga apa yang diajarkan dapat saya lakukan sehingga anak-anak saya merasakan kasih Tuhan dalam keluarga. Terima kasih Bu Ili dan Virtuous Woman. God bless you. Shalom, nama saya Culan. Saya dari kelompok 6 yang memperkenalkan saya untuk ikut kelas Virtuous Woman ini dari gereja GKNS. Tadinya saya malas untuk ikut-ikut seperti ini karena pernah ikut seminar-seminar seperti ini. Pikir kurang lebih sama lah. Tapi saya percaya dengan kemurahan Tuhan, saya bisa ikut. Sungguh luar biasa ketika saya mengikuti. Tuhan singkapkan, bab demi bab Tuhan sadarkan kembali. Tuhan mengamplas karat-karat yang masih melekat yang selama ini saya pertahankan. Terutama di pelajaran bab 6, untuk menjadi wanita yang cantik luar dan dalam. Saya ingat 5P, yaitu cantik penampilan, perbuatan, perkataan, pikiran, perasaan. Sungguh saya sangat diberkati. Saya mengajak teman-teman, yuk para wanita untuk ikut bergabung di Virtuous Woman selanjutnya, untuk kita bertumbuh menjadi wanita yang berkenan di mata Tuhan dan berdampak dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Desi dari LCG 6 dengan leader Bu Puspa. Puji Tuhan, saya sangat diberkati dalam kelas Virtuous Woman. Menurut saya tiap bab punya lembaran cerita sendiri yang kadang saya sebagai seorang mama dan istri tidak sadar sudah melakukan yang tidak berkenan dan mungkin melanggar hukum Tuhan. Ketika saya mendalami setiap bab pelajaran ini, saya makin mengerti ada maksud Tuhan untuk saya. Dan saya yakin Tuhan ingin mengubah saya menjadi istri yang lebih bernilai dan berkenan dan berharga di mata Tuhan. Jawaban saya untuk Tuhan, yes I do. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan saya. Terima kasih Bu Ili sudah membukakan kelas ini. Semoga setiap kami yang sudah mengikuti kelas ini makin bertumbuh menjadi istri dan mama yang lebih baik dan berkenan dalam Kristus. Amin. Halo, saya dengan Lili dari grup 6. Terima kasih sudah diajak bergabung dengan Virtuous Woman. Di sini saya merasa banyak sekali berkat yang Tuhan berikan sejak saya ikut Virtuous Woman. Dari bagaimana Tuhan membentuk kita dari dalam kandungan dan Tuhan memilih kita itu tidak kebetulan, dan hingga hari ini saya diajarkan bagaimana cara untuk kita menghargai hidup lebih berarti dan kita bisa mengampuni yang sesungguhnya, dan hidup saya dipulihkan. Dan saya tahu bahwa untuk mengampuni itu tidak mudah. Setiap manusia bisa mengecewakan kita, tapi kita punya Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. So,
kita harus move on dan kita harus berjalan bersama dengan Tuhan di setiap musim hidup kita. Terima kasih Virtuous Woman. Selamat siang ibu-ibu, nama saya Luciana dari grup 6. Saya ikut Virtuous Woman dari gereja GKNS. Bab yang memberkati saya adalah bab 7 mengenai panggilan Allah. Di sini saya diingatkan bahwa Tuhan menciptakan setiap wanita Kristus dengan spesifik, dengan panggilan, pekerjaan, maksud pekerjaan Tuhan yang diberikan spesifik dalam kehidupan setiap wanita Kristus. Dan saya bersyukur saya menemukan potensi-potensi yang di luar pemikiran saya. Oleh sebab itu saya juga ingin rindu sekali memiliki pengalaman dengan potensi saya yang baru bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak dan mengundang ibu-ibu untuk join di Virtuous Woman. Banyak berkat, banyak pengajaran yang sangat bermanfaat bagi ibu-ibu dalam mendampingi suami, mendidik anak-anak, berkomunitas dengan wanita Kristus di luar sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Lim Jenny dari ECG 07. Saya ikut kelas PWD karena ingin terus belajar. Materi dari PWD ini yang sangat paling memberkati saya adalah saat saya mengetahui bagaimana kepribadian dan karunia yang Allah berikan kepada saya melalui tes yang dilengkapi dalam materi. Oleh karena anugerah Tuhan, dengan mengetahui karunia yang Tuhan berikan kepada saya, membekali saya untuk melayani di tempat yang tepat. Perubahan yang saya alami setelah memahami karunia yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya memiliki tujuan di dalam kehidupan ini dan rencana ke depan yang akan saya lakukan bersama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan saya. Saya sangat merekomendasikan PWD ini untuk semua para wanita, karena materi yang membuat kita mengerti bagaimana kita dibukakan selubung kita, dibukakan pengertian kita, bagaimana kita hidup sebagai wanita menjadi lebih berarti. Semangat untuk setiap para wanita, terus belajar. Tuhan Yesus memberkati. Saya Maria, saya dari grup Front 7. Secara daging dengan usia saya 62,5 tahun ini, sudah banyak asam garam, pahit, manis, getir sudah saya alami. Dan saya pun sudah belajar Mother West, untuk apa saya belajar lagi? Tetapi mengingat saya sebagai pengurus umas, ya umas kan seperti anak kecil, gampang ngambek, gampang marah, dan gampang tersinggung. Maka dengan semangat saya mau belajar pemuritan wanita berbudi luhur. Setelah saya belajar, banyak yang tersingkap, hal-hal yang baru saya mengerti, terutama dalam pelajaran 2 dan nomor 6. Maka saya mengerti dan sangat mengerti mengapa umat seperti itu. Bila ada yang komplain, ada yang ngadu, dan lain sebagainya, maka saya tenang menghadapinya. Saya cuma melihat mukanya aja. Oh, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang hijau, dan ada yang kuning. Saya mengerti dan saya memaklumi. Juga dia karakternya A, karakternya B. Oh ya, saya memaklumi. Dengan ini saya lebih memaklumi tentang umas. Terima kasih untuk semua pembimbing yang sudah memberkati saya. Weni, terima kasih juga. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Okta dari Front 7. Saya merasa sangat diberkati dengan materi self uniqueness. Saya menjadi paham bahwa ada beberapa aspek yang mempengaruhi keunikan saya, leadership yang terdiri dari ability, yaitu keterampilan dan kemampuan alami dari Tuhan, sehingga saya dapat menjalani kehendak Tuhan melalui ability saya. Hal personality saat diciptakan, Tuhan rancang kepribadian kita dengan kekuatan dan kelemahan. Di dalam memahami personality, saya bisa mengembangkan self concept positif dengan bisa percaya diri, menghargai menciptakan diri sendiri, mengalami area kelemahan, menikis yang buruk, mengembangkan karakter, tapi juga belajar mengenal dan memahami personality yang lain, sehingga saya bisa berrelasi dan berhukum berinteraksi di dalam area kelemahan masing-masing, tetap menghargai diri jika perlu. Dari personality adalah kombinasi hijau dan ungu, yaitu resource person. Saya tidak sempurna dikatakan ini keunikan kita adalah kejayaan kita. Next, mengenai experience, seperti pasien berbeda dari masa ke masa, meningkatkan sebuah dengan rasa sakit, bahagia dengan apa dan siapa kita terhubung, merupakan suatu komponen yang membentuk kita sehingga menjadi kita saat ini. Experience yang diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk kita bertumbuh secara pribadi. Dengan self-concept,
positif membentuk kita menjadi Judy Beautiful konsep dan wanita yang berbeda. Pada akhirnya dengan memahami ability, personality, and experience, maka saya lebih menghargai karya Tuhan di dalam hidup saya untuk menjalani panggilan Tuhan sesuai dengan karunia rohani dan kerendahan hati. Semoga saya menjadi berkat. Salam ACB, aku menjadi berkat. Tuhan berkati. Shalom sahabat Pro, saya Riri dari PG7. Saya diberkati dengan topik ke-8 yang memahami peranan wanita atau istri yang berbudi luhur. Di sini dibahas tentang penunjukan diri, ketaatan, juga bahasa cinta pasangan. Dikatakan di Amsal 27 ayat 15, wah, kenal sekali saya dengan ayat ini, karena saya memang sering komplain atau marah ngomel dengan suami. Topik 8 ini disuruh mendiskusikan tentang bahasa cinta dengan pasangan. Mau gak mau saya harus melibatkan suami, karena saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Apakah saya sudah tunduk, apakah saya sudah mensupport suami. Akhirnya kami berdiskusi. Dari pertanyaan-pertanyaan di buku itu menggait kami menemukan jawaban-jawaban atas problem kami selama ini. Kenapa saya sering marah sama suami juga begitu, kenapa sering salah paham dengan saya. Puji Tuhan, terbuka, ada solusi dari jawaban-jawaban topik 8 ini. Saya diberkati dengan Virtuous Woman ini. Pernikahan itu hadiah Tuhan kepada kita, tetapi pernikahan yang berkualitas adalah hadiah kita kepada Tuhan. Ingin pernikahan Anda berkualitas? Ingin hubungan Anda dipulihkan dengan anak, saudara, teman? Segera bergabung bersama kami di Virtuous Woman GKNS Agape. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semuanya. Saya dari Helmi Naria dari kelompok 8. Saya yang berkesan bagi saya pelajaran kita ini sampai ke 10, yaitu pengampunan. Karena saya mengampuni, belajar di rumah tangga dulu, yaitu anak saya. Pas saya mengampuni anak dan anak mengampuni saya, anak saya sakit 11 tahun yang lalu, yaitu jiwa, tapi langsung sembuh. Bagi saya pengampunan itu sebelum saya pelajari, bagi saya pengampunan itu susah. Tapi sekarang bagi saya pengampunan itu bahagia. Amin. Salam semuanya, saya Leni dari grup 8. Melalui kelas pengurutan ini selalu ada hal baru yang Tuhan bukakan dari sesi per sesi. Namun sesi yang paling mengena itu buat saya itu adalah sesi keberhargaan diri, dimana pada saat itu aku lagi bergumul menghadapi penolakan dan pengabaian. Aku lagi terluka dan kecewa. Tetapi saat sesi ini berlangsung, Tuhan menyelidiki hati roh dan pikiran saya. Aku cari tahu sumber dan akar dari penolakan dari mana. Lantas pada saat itu juga aku langsung tanya kepada salib Kristus dan aku membuka hati untuk merendahkan hati kepada Tuhan. Oh ini loh Tuhan, aku terluka loh, aku kecewa, aku ketakutan. Dan saat itu juga kuasa Tuhan bekerja dan dia datang turun tangan untuk menyembuhkan hati saya, untuk membalut luka-lukaku, dan dia memberikan aku pengertian yang baru bahwasannya aku tuh tidak ditolak sama Tuhan, bahwa aku berharga dan puji mata Tuhan, dan aku diterima tanpa syarat. Dan puji Tuhan, aku sembuh dan aku berhasil menghadapi penolakan. Dan melalui sesi ini aku menjadi lebih bisa menerima diri sendiri dan menerima kelemahan orang lain. Dan yang terpenting adalah aku bisa menjadi lebih bisa mengenali diriku sendiri, karena buat saya itu tanpa bisa mengenali diri sendiri, aku nggak mungkin bisa mengenali Tuhan. Itu aja sih. Hai Shalom, saya Rinalda dari kelompok 8. Di sini saya merasa diberkati mengikuti pemuritan Virtuous Woman ini. Saya jadi tahu keunikan karakter pribadi saya itu seperti apa, dan juga saya jadi tahu bagaimana saya mendidik anak-anak saya di dalam Tuhan, yang mungkin selama ini saya merasa saya paling hebat dalam mendidik anak saya paling mengerti dalam mendidik anak saya, tapi ternyata tidak ada apa-apanya di dalam pembelajaran ini. Pokoknya seru deh.
Terima kasih tentang pembelajaran ini yang membuat saya jadi lebih tahu semuanya. Oke, thank you. God bless you. Halo, saya dengan Lilis dari LCG 9. Selama mengikuti Virtuous Woman ini, mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi terakhir ya, saya sangat terberkati sekali. Ya, dan salah satu sesi yang sangat-sangat mengubah hidup saya adalah ketika saya memulainya dengan sesi awal, yaitu sesi pertama tentang relationship kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa untuk menjadi seorang wanita yang cakap, yang berkualitas, ya harus dimulai dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan, hati kita yang mengasihi Tuhan, ya hati kita yang melekat dengan Tuhan, maka semua itu yang akan membentuk kita untuk kita mau diubah dan mau berproses menjadi seorang wanita yang bijak, yang berkualitas, yang sesuai dengan Tuhan mau. Ya, dan saya berharap melalui Virtuous Woman ini kita banyak diubahkan, ya supaya kita menjadi diberkati untuk menjadi berkat. Oke, terima kasih. God bless you. Hai, nama saya Livia. Saya dari Grup 9. Saya bersyukur bisa mengikuti seminar Virtuous Woman ini, di mana di setiap sesinya saya banyak belajar dan mendapatkan sesuatu, terutama di sesi keempat, bagaimana saya belajar untuk menerima kekurangan seseorang dan bisa belajar bagaimana bisa memaafkan seseorang serta melepaskan segala dendam dan kepahitan yang selama ini saya simpan. Terima kasih Virtuous Woman, Tuhan Yesus memberkati. Saya Magdalena dari LCG 09. Saya bersyukur sama Tuhan saya bisa mengikuti Virtuous Woman ini. Tuhan memberkati saya dari pembelajaran pertama hingga pada yang ke-8 ini. Saya bersyukur saya boleh belajar tentang keunikan dan tentang pengalaman yang benar-benar harus memaafkan orang. Dari pengalaman saya yang masih kecil, Tuhan merubah sifat-sifat saya yang mungkin saya nggak bagus, yang suka dimarahin orang, yang suka memarahkan diri sendiri, dan itu Tuhan merubah semuanya. Dan puji Tuhan, sekarang saya boleh menjadi manusia yang lebih baik, manusia baru, bisa terus di dalam melayani Tuhan, dan itulah kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hai teman-teman semua, nama saya Lina. Saya sangat bersyukur saya bisa ikut Virtuous Woman, di mana di setiap sesi banyak hal yang Tuhan bukakan buat saya. Ada hal-hal di masa lalu yang mungkin terlupakan oleh saya, tetapi Tuhan bukakan dan Tuhan izinkan saya bisa pulih. Di sini saya mau highlight terutama untuk sesi di mana kita belajar mengenai warna. Ada 4 warna, ada merah, kuning, ungu, dan hijau. Di mana saya belajar untuk lebih memahami dari karakter saya sendiri, merah yang dominan, dan saya juga belajar untuk memahami suami saya, anak saya, dan teman-teman saya di sekitar saya yang baik memiliki warna yang sama ataupun berbeda dengan saya, di mana kita semua itu punya titik kritisnya dan juga kita ada hal-hal yang positif. Saya makin lebih bisa menerima titik kritis dari setiap teman-teman saya, suami saya, dan anak-anak saya. Saya belajar untuk menerima mereka apa adanya, dan saya belajar untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan buat saya sebagai seorang wanitanya Allah. Saya sangat encourage teman-teman semua yang belum pernah ikut Virtuous Woman bisa ikut di setiap sesi ini. Pasti kita belajar banyak dan banyak Tuhan bukakan, Tuhan pulihkan. Mari kita semua menjadi wanita yang berkemenangan. God bless. Shalom, nama saya Tris Mardiana, saya dari kelompok 10. Saya bersyukur ikut kelas Virtuous Woman dan karena saya belajar banyak hal tentang Tuhan, dan rema yang paling mendalam buat saya adalah bab yang menjelaskan mengenai ciptaan Tuhan, di mana saya berharga, saya diciptakan khusus oleh Tuhan, dan saya adalah dipilih Tuhan secara khusus, di-create oleh Tuhan sejak masih dalam kandungan ibu saya. Saya mengajak teman-teman yang belum bergabung, mari join bersama dalam batch berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, saya Wina dari grup 11. Saya ambil di bab 9. Bersyukurlah kita sebagai orang tua yang dikaruniain anak, yang harus kita didik agar mereka jadi anak Tuhan yang hebat.
tanpa didikan yang baik, anak-anak tumbuh tidak baik juga. Dalam mendidik anak, suami istri harus kompak. Dan kita memberi contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga yang baik, penuh kasih sayang, perhatian, anak yang baik akan menjadi penerus kita yang baik pula. Amin. Shalom semua, saya Sumi dari kelompok 11. Saya bisa bersyukur mengikuti acara Virtus Women ini. Awalnya hampir gagal mengikutinya, dan hal-hal yang sangat memberkati saya adalah bab 2, di mana di bab 2 itu menjelaskan tentang kepribadian, dan di mana saya lebih mengenal kepribadian saya, baik itu kekuatan maupun titik-titiknya, dan juga bisa mengenal orang kepribadian orang lain, khususnya pasangan saya, sehingga saya bisa lebih menerima perbedaan atau bisa meminimalis konflik antar saya dengan orang-orang di sekitar saya. Dan dalam melayani jurnal juga saya sangat diberkati, di mana lewat mengenang masa lalu saya bisa terharu bagaimana Tuhan itu sungguh luar biasa menjaga dan memelihara saya, sehingga saya bisa ada sampai di titik ini. Dan klimaksnya di bab 7 itu saya juga menemukan bagaimana Tuhan ternyata menciptakan saya luar biasa dengan perlengkapan yang ada dalam diri saya seperti karunia yang memperlengkapi saya untuk bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan untuk saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan di situ saya sungguh bisa membuat saya juga lebih ingin menolong orang lain untuk lebih berguna bagi dalam hidupnya, bahkan untuk lebih produktif dalam perjalanan hidup ini. Dan akhirnya saya setelah ikuti acara ini, karena saya sangat diberkati, maka saya rindu sekali kalau diadakan acara Virtus Women selanjutnya, saya akan mengajak atau mendorong ibu-ibu lain untuk bisa mengikuti acara ini lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nama saya Ani dari grup 12. Puji Tuhan, saya bisa mengikuti Virtus Women ini setelah saya tanya kepada Sis Magda. Saya bersyukur dan diberkati pada sesi kelima dengan tema emosi. Emosi saya saat diombang-ambing oleh petugas apoteker di rumah sakit. Tetapi emosi saya hanya bisa diam, tanpa marah-marah. Mungkin itu karakter saya warna hijau. Banyak yang saya rasakan perubahan sikap saya sebelum dan sesudah mengikuti Virtus Women ini, terutama dalam mengelola emosi saya. Ayo ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita maju terus ikutin Virtus Women yang sangat memberkati saya dan ibu-ibu semua. Hanya ini yang bisa saya sharing buat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat semuanya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo, nama saya Lina, saya dari grup Crown 12. Saya tahu acara atau event Virtus Women ini dari teman saya yang berjemaat di GKNS. Saya bersyukur bisa diberkati di sesi pengampunan dan di sesi pengendalian emosi, di mana sebelum mengikuti acara Virtus Women ini, saya bergumul dengan pengendalian emosi saya dan cara saya mengampuni, terutama orang-orang yang dekat teman saya, orang-orang dalam lingkungan keluarga saya. Setelah saya mengikuti 10 sesi tanpa skip satu kali pun, saya bersyukur dan saya diberkati karena saya merasakan perbedaan dalam diri saya, bagaimana saya cara menghadapi sesuatu dengan tidak emosi. Jadi saya bisa mengendalikan emosi dan saya sudah mulai belajar untuk melepaskan pengampunan, terutama untuk lingkungan keluarga yang sangat berat pastinya. Tapi saya percaya Tuhan akan menguatkan saya dalam mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saya. Setelah mengikuti ini, saya mengundang untuk teman-teman semua, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, untuk bergabung, untuk join bersama Virtus Women, dan kalian akan merasakan perbedaan setelah dan sebelum Anda mengikuti acara ini. Terima kasih untuk Virtus Women juga GKNS yang sudah mengadakan acara ini. Kiranya kedepannya semakin baik lagi dan semakin
dahsyat dan luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Lisa, saya dari grup 12. Saya beruntung banget diberikan kesempatan untuk boleh ikut kelas ya. Padahal untuk menuju ke tempat kelas itu effort banget, harus perjalanan dari Jakarta itu menempuhnya itu 1 jam lebih, bolak-balik lagi ya 2 jam lebih. Tapi yang saya dapatkan itu lebih besar daripada effort yang saya kasih, yaitu saya merasa ternyata saya ini berharga. Itu yang paling penting sih. Setiap wanita atau setiap orang mungkin punya masalahnya masing-masing. Ternyata disitulah keunikannya gitu loh. Keunikan yang dimiliki setiap wanita itu dari masalah yang dihadapi. Inti dari semuanya itu yaitu kita ini berharga gitu, di mata Tuhan kita ini berharga. Jadi jangan pernah merasa diri ini rendah dan tidak ada jalannya. Aku mengajak, encourage semua wanita, ayo ikut kelas ini. Saya percaya kelas ini sangat bermakna buat teman-teman semuanya. Thank you. Shalom, saya Sally dari kelompok 12, kelas Virtuous Woman. Pelajaran yang paling berkesan untuk saya dari kelas Virtuous Woman ini yaitu ketika kita mempelajari warna-warna karakter-karakter manusia yang berbeda, di mana Tuhan menciptakan karakter saya berbeda dengan karakter suami dan anak-anak. Dari pelajaran di Virtuous Woman saya jadi lebih memahami, lebih mengerti mengapa respon dan reaksi suami ataupun anak-anak berbeda dengan respon saya, karena memang warna karakter kita berbeda, respon kita berbeda, persepsi kita berbeda. Dan perbedaan itu bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling marah satu sama lain, tetapi harus saling melengkapi. Sehingga kita menjadi keluarga yang menjadi lebih rukun, selalu damai sejahtera, menjadi berkat untuk lingkungan kita. Terima kasih Virtuous Woman sudah menjadi berkat untuk saya. Semoga terus memberkati ibu-ibu dan wanita-wanita lainnya menjadi wanita bijak. Tuhan Yesus memberkati.